Kalau nggak sesuai kebutuhan, mau dijual apapun produknya, mau mahal kayak apapun, nggak bakal laku. Halo sahabat sales dimanapun Anda berada. Jumpa lagi dengan saya Namelani dalam YouTube channel yang membahas tentang selling dan marketing bersama Coach Antonius Arif. Apa kabar nih sahabat sales? Sehat-sehat selalu ya. Ingat, tetap prokes dimanapun sahabat sales berada. Oke sahabat sales, topik kita kali ini kita mau bahas tentang cara jualan produk mahal anti gagal. Wah, menarik nih ya. Buat sahabat sales nih pengen tahu tips and triknya kayak gimana. Oke sahabat sales, sebelum kita bincang-bincang lebih jauh, yuk kita lihat yang mau lewat berikut ini ya. Sebelum Anda lanjut nonton video ini, silakan Anda subscribe, like, dan share kepada teman-teman Anda sehingga channel ini bisa bertumbuh. Halo sahabat sales dimanapun Anda berada, jumpa lagi dengan saya Namelani dan saat ini sudah ada bersama dengan saya Coach Antonius Arif. Halo Coach. Halo. Wah, hari ini kita hampir serupa ya bajunya. Enggak, Superman saya dan abu-abu. Snoopy. Sama-sama S. Oke. Ya gimana Ibu? Ya, gini Coach, kita pengen tahu nih, sahabat sales juga pengen tahu, ada nggak sih cara menjual produk yang mahal anti gagal nih? Nah, pengen tahu nih sahabat sales juga pengen tahu apakah ada tips and triknya nih Coach. Oke, so kita bicara mengenai bagaimana menjual produk mahal tapi anti gagal. Iya. Jadi saya jawabannya sebenarnya sederhana Bu. Produk kalau dijual dan mahal dan bisa orang mau beli, itu jawabannya cuma satu, kalau sesuai kebutuhan. Kalau nggak sesuai kebutuhan, mau dijual apapun produknya, mau mahal kayak apapun, nggak bakal laku. Mau murah pun juga nggak bakal laku. Wah gitu ya. Jadi kata kuncinya, butuh. Oh. Orang butuh. Ya, mereka ngomong, saya juga tahu Coach, langsung YouTube-nya dimatiin habis ini. Enggak, gini. Tugas kita adalah bagaimana membuat orang yang tidak butuh menjadi butuh. Itu yang menarik, Bu. Nah, jadi ada berbagai metode pendekatan yang bisa kita lakukan. Nah, pendekatan yang pertama adalah ketika kita jualan, kita harus memastikan orang yang ngerasa butuh dulu. Kalau orang yang ngerasa nggak bisa kita bikin rasa butuh, maka dia tidak akan beli. Berarti ada rasa butuh dulu ya? Ada rasa butuh dulu. Saya kasih contoh. Saya membeli mic baru. Ini mic baru, ini namanya podcaster gitu ya. Jadi kenapa saya tertarik? Karena saya pengen bikin sesuatu yang berbeda. Suaranya biar lebih bagus, lebih jernih dan sebagainya. Saya nggak tahu, nanti teman-teman kasih tahu ya apakah suara lebih bagus apa enggak. Nah, dengan alasan kayak gitu, dan ini juga menariknya adalah saya bisa masukin musik, saya bisa masukin sound aneh-aneh dan sebagainya supaya lebih seru aja. Jadi kalau ditanya, emang mixer Coach Arif yang sebelumnya gimana? Bagus, oke. Hanya saya mengatakan, saya menyadari bahwa saya punya 2 studio. Kadang-kadang kan ada 2 acara sekaligus saat bersamaan berjalan kan. Kadang-kadang malah 3. Nah oleh sebab itu saya ada kebutuhan untuk mempunyai produk lain. Pertanyaan menarik. Nah ini pertanyaan menarik ya Bu. Jadi saya ngomong merek aja ya Bu ya. Saya ngomong merek, bukan arti kita jualan ya. Yang pertama di situ ada produk namanya Behringer. Mixer Behringer ya. Nggak perlu ditunjukin juga. Kalau ditunjukin nanti gue jualan ya, promosi ya. Behringer yang ini bayar saya gitu ya. Nah, Behringer suaranya keren, suaranya bagus. Nah, saya mempunyai produk itu. Nah, sebelumnya saya mempunyai produk lain, yaitu adalah mereknya apa ya Mas Adi? Yang warna merah itu? Focusrite. Saya punya produk Focusrite. Focusrite juga bagus. Saya pakai produk Focusrite. Pertanyaan menarik, kenapa akhirnya saya ganti ke produk Behringer? Karena saya mengalami kesulitan ketika mengajar yang dimana mic-nya lebih dari 1. Kadang-kadang mengajar kan mic tuh perlu banyak tuh. Mic dari depan, mic dari atas. Apalagi kalau saya berdiri dan saya menulis di flip chart, kadang suara jadi hilang. Pertanyaannya, kalau ada orang sales nih, mau jual produk Behringer, kira-kira bisa laku apa enggak? Kalau dia langsung datang, Pak, mixer Pak, ini bagus Pak, Behringer tuh mahal loh. Waktu dia tawarin ke saya, apa kira-kira saya beli? Nggak bakalan.
Ngapain? Orang saya sudah punya Focusrite, ngapain saya harus beli? Hmm. Bahkan banyak orang yang mengatakan, kalau masih ingat ada alumni kita, Bu Ana masih ingat namanya Erik Ya. di Jogja. Itu sampai Bu, dia tuh bilang begini, aku pengen banget beli, boleh nggak coach dituker? Saking pengennya dia sama produk itu. Gila nggak Bu? Berarti pertanyaannya, tetapi saya memutuskan membeli itu karena saya ada kebutuhan. Jadi kalau ada seorang sales datang, harusnya ngapain? Dia menggali, saya punya problem apa ketika rekaman dengan menggunakan Focusrite. Focusrite bagus kalau pakai buat satu mic, terus pakai gitaran, itu bagus, keren banget gitu loh ya. Terus kemudian, tapi kemudian saya mempunyai problem ketika yang tadi saya katakan itu. Apalagi waktu itu pernah kita rekaman pakai 2 kamera ya Mas Adi ya, 2 kamera. Jadi 1 kamera di sini Bu Ana, sebelah ada kamera lagi. Nah, ketika ada kamera berbeda, itu suaranya jadi hilang Bu. Jadi nggak ada. Jadi mau nggak mau saya harus pakai 2 mic, yang 1 mic ke sini, yang 1 mic ke sana. Berarti saya ada problem dong. Cuman dulu saya nggak tahu solusinya apa. Sampai saya nanya Erik. Dia ngasih advice adalah Behringer. Jadi kalau pertanyaan bagaimana cara jualannya? Kalau kita mau jualan, berarti adalah seorang sales harus menanyakan problem yang mereka hadapi apa orang itu. Ketika dia menyebut problem-problemnya, maka dengan gampang saya akan memutuskan menjadi membeli produk lain. Behringer itu yang saya bilang tidak murah, ya kalau dibandingkan dengan pendapatan di YouTube kan kecil banget ya. YouTube nggak seberapa, tapi saya mikir, aduh gimana ya? Ya tapi dijawab. Setelah dipikir-pikir, Coach Arif pakai buat apa? Nah ini Erik pinter banget. Coach Arif pakai buat apa? Oh saya pakai buat rekaman, saya pakai buat Zoom. Nah itu Coach. Coba kalau Erik itu sales, wih, udah dapat komisi dia kan. Jadi dia menyadari saya dengan kebutuhan. Jadi artinya situasi dan problem. Jadi tugas kita adalah mencari tahu atau menemukan apa situasi saya, kondisinya kayak apa, problemnya apa. Maka produk mahal bisa kejual. Yang jadi masalah kadang enggak, orang enggak gitu kan Bu. Kemudian berikutnya lagi, ini nama produknya adalah Maona ya, Maona. Maona ini sih tidak semahal seperti Behringer, tidak semahal alatnya ya, tapi dengan mic dan sebagainya, produk ini menjadi cukup lumayan harganya, tapi menurut saya masih relatif lebih murah dibandingkan saya beli mixer Behringer. Kenapa? Sebelum Anda lanjut nonton video ini, silakan Anda subscribe, like, dan share kepada teman-teman Anda sehingga channel ini bisa bertumbuh. Karena waktu itu saya iseng lihat di YouTube, kok orang pakai Mauna? Katanya adalah podcaster. Gitu ya. Nah, ketika saya melihat itu dan tahu apa yang terjadi, Bu, saya merasa, oh, ini ada musik, ada suara-suara. Bisa kayak tadi kita mulai pertama Bu Ana ngomong suara musiknya ada, Bu Ana bisa ngomong, suaranya mengecil gitu ya. Bahkan menariknya ini kenapa saya bilang menarik Bu? Nah kita ambil contoh ya, ini saya kasih contoh, ini saya tunjukkan. Jadi kalau tanya ada nggak kebutuhan itu, karena saya ada kebutuhan, maka saya melihat, oh produk ini murah, menarik ya. Nah sambil kasih contoh ya misalnya. Kedengeran ya? Ada suara musik, saya nggak tahu ini suara musiknya masuk apa nggak nih, saya nggak denger ya. Tapi kalau di sana mungkin nggak kedengeran. Tapi maksud saya, kenapa bisa kedengeran? Atau mungkin ini mesti dinyalain ya Mas Adi ya? Iya. Oke, saya cobain lagi Bu ya. Nah, ini ada suara Bu. Jadi suara ini tercipta karena sound-soundnya bisa dimasukkan sama kita. Atau contoh lain, jadi ada suara lain ya Bu ya. Misalnya suara Yeay. Nah, menariknya ini saya bisa masukkan lagi alat-alat suara-suara lain. Jadi pertanyaannya adalah menjadi menarik. Saya merasa jadi mutu. Coba kalau ini saya taruh, misalkan saya rekaman, saya punya TikTok, saya rekaman di TikTok. Ya TikTok saya belum saya garap serius. Kalau saya garap pakai gini apa yang terjadi? Atau Instagram saya, kita punya sahabat sales yang dijalanin oleh Ica. Dia pakai suara ini, kan kayaknya bakal keren banget kan? Nah, jadi maksud saya jadi menyadari ada kebutuhan itu. Kalau nggak mungkin saya beli Bu. Nah jadi kalau ditanya, orang mau beli barang, orang tidak akan beli barang sampai orang itu menyadari bahwa dia butuh. Cara membuat butuh adalah pakai metode spin.
Mencari situasinya, apa problem yang mereka hadapi. Misal contoh, Coach, misalkan ya saya jualan Mauna, saya kan ngomong, Coach, pernah ngalamin nggak? Boring banget ngajar, atau boring banget ketika di kelas, kayaknya gitu-gitu aja. Iya sih, pernah sih. Coach, menarik nggak kalau kelas mendadak, totonya ketika Coach Arif lagi ngajar, totonya ada bunyi. Beda kan? Iya. Nah, maksud saya, jadi dengan hal-hal yang kayak gini, makanya kenapa saya taruh alatnya di sebelah saya gitu kan, nggak saya taruh di tempat yang sana, karena biar saya yang bisa ngoperasiin. Tapi kalau bayangin nggak kalau ini dipakai buat kelas Zoom? Jadi menarik kan, maksud saya kayak gitu. Nah, pertanyaannya jadi kebutuhan menjadi ada karena saya menyadari ada butuh. Tapi kalau orang nggak nyadari gimana? Ya tugasnya sales mencari tahu apa kebiasaan dia selama ini dan apa problem yang dihadapi. Kemudian setelah itu kita mencari apa dampaknya kalau problem itu tetap ada. Itu yang disebut namanya implikasi. Jadi misalkan tetap kelasnya bosen, ngeboringin, dampaknya apa? Dampaknya apa? Nggak banyak yang mau dengerin ya. Nggak banyak mau dengerin. Off cam semua. Exactly. Dan yang paling menarik ya, saya ambil contoh. Ini kan dari tadi kita ngobrol, di sekitar kita tuh kan ada suara-suara, Bu. Iya. Ada suara motor, ada suara orang jualan, tapi suara itu nggak kedengeran. Ya, atau minimal sekali karena dia punya function untuk mematikan suara noise-nya. Ya walaupun di tim kita Chelsea bisa ngeditnya. Cuman bukankah jauh lebih indah kalau mama dimatikan dari sini, Chelsea kerjanya jadi lebih enteng, dia fokus yang lain. Iya, betul. Iya, Bu Anda ngeliat ke sana maksudnya ngeliat Chelsea gitu ya. Enggak, saya jadi punya ide nih. Jadi punya ide. Malah membuat jadi berisik. Jadi maksud saya, kebutuhan itu menjadi ada, Bu, karena kita punya problem itu. Nah, jadi kalau ditanya, apa dampaknya Coach Arif? Apalagi kadang-kadang kita rekaman di rumah ya. Rekaman di rumah kan kalau di sini AC ya. Di sini pakai pakai styrofoam dan sebagainya gitu ya. Tapi kalau di rumah kan ada suara kipas. Iya. Nah, itulah yang dihilangkan dengan alat ini yang menjadi minimal. Jadi dampaknya apa? Ya dampaknya nanti orang yang dengar merasa nggak nyaman. Ditambah lagi, Bu, ada alasannya. Kenapa saya beli ini? Apa tuh? Komplek kita tuh banyak pembangunan rumah. Itu yang sering banget mengganggu ketika saya lagi ngajar, sebentar lagi ada suara motong keramik, terus suara ketok-ketok, terus suara lagi gali sumur gitu. Itu ganggu banget. Jadi makanya sempat akhirnya saya sama Adi beli satu headset. Tahu sekarang headsetnya nggak jelas, nggak dipakai tuh padahal. Karena cuman hanya untuk bagaimana memuaskan customer. Itu yang disebut namanya dampaknya apa, implikasi. Kita udah tahu nih, rumah kita di komplek kita banyak banget pembangunan. Berarti komplek kita lagi, walaupun di masa pandemi, mereka lagi maju ya. Jadi kayak gitu, Bu. Nah, terus kemudian terakhir adalah need payoff. Need payoff adalah dampak positifnya apa? Kalau problem itu diselesaikan. Nah, dampaknya apa? Oh ya, penonton dengerinnya enak. Ketika ngajar enak. Jadi nggak terganggu dan sebagainya. Suara-suara gitu ya. Suara-suara dan sebagainya. Inilah yang bisa diselesaikan oleh alat ini. Jangan-jangan abis ini penjualan naik nih, mau naik. Tapi maksud saya kasih gambaran. Jadi kalau menghubungi kita langsung aja ke Iya dong. Jadi maksud saya inilah yang membuat kenapa akhirnya sebuah produk penjualan jadi meningkat, karena tugas kita adalah bagaimana bisa nggak kita menjelaskannya. Kemarin kan Adi saya tugasin tuh pergi tuh ke tempat distributor yang jual tuh. Adi karena mengalami problem kan, sempat audio sempat problem nih, sempat suaranya kecil gitu. Iya. Itu Adi sempat saya tanya, Di coba cari ada nggak alat yang lebih tinggi lagi? Ada, kata Adi. Ada, gue tanya bagusnya apa? Ditambah Phantom, Pak. Jadi mic-nya lebih keras suaranya. Keren. Adi berarti jadi salesnya dia kayaknya. Dia jualan tuh, Bu. Nah itu maksudnya, lu minta komisi dia sama dia abis itu. Tapi maksud saya, itu artinya ada kebutuhan kan. Nah itu loh, Bu, maksud saya. Jadi problem-problem itu akhirnya bisa terselesaikan. Contoh lagi, saya punya satu alat mic kecil, bulet gitu ya, untuk conference. Kenapa? Karena saya ngelihat kasihan pakai mic ginian, Bu. Meeting misal bertiga, suaranya conference, katanya jaga jarak. Lah gimana jaga jarak? Orang berdekatan-dekatan itu. Makanya saya bikin alat, beli alat Mauna juga conference. Jadi ngomongnya bisa jauh-jauhan juga bisa, Bu. Suaranya bisa kedengeran. Jadi
orang conference nggak suaranya masih kedengeran, bisa ada head, suaranya pun keluar di situ. Nah lama-lama saya mikir, iya ya, jadi saya ada problem itu, berarti mulai muncul ada kebutuhan. Makanya barang mahal bisa kita jual asal menggunakan pendekatan memahami spin. Tidak bisa sekonyong-konyong datang, Pak saya jualan barang ini Pak, mau nih gini. Pasti nggak akan saya beli. Berapa harganya? Sekian juta. Nggak ada, makasih dah. Nggak deh. Itu kebanyakan sales yang lama. Kita metode yang jelas berbeda. Begitu Bu Ana? Menarik ya, berarti bukan hanya sekedar datang langsung nawarin Barangan, kita, jualan. Gitu kan. Jadi baiknya diajak ngobrol dulu, cari tahu dulu gitu kayak coach ya. Jadi dari ngobrol itu kita tahu kebutuhannya apa, baru kita masuk ke produk kita. Gitu. Jadi anti gagal nggak? Udah bukan lagi anti gagal nih. Udah pasti beli ya? Iya. Nah, tapi kalau harganya mahal gimana? Ya kan kita bisa bikin program, ada program cicilan, program apa, semua bisa dilakukan. Tapi yang penting adalah gali kebutuhan dulu. Itu dulu sih Bu Ana. Oke. Berarti bukan lagi anti gagal, tapi anti kalau nggak beli ya. Anti kalau nggak beli. Oke, sahabat sales, menarik sekali bincang-bincang kita kali ini. Kalau ada pertanyaan dari sahabat sales seputar topik kita kali ini, yuk langsung aja dilayangkan ke YouTube channel kita ini supaya kita sama-sama bertumbuh gitu ya Coach ya. Nah kalau ada sahabat sales yang pengen tahu nih Coach, misalnya gimana sih mau upgrade diri tentang selling itu kemana ya? Gampang, tinggal masuk ke salesuniversity.id/event. Di sana sudah ada jadwal-jadwal pelatihan kita selama 1 tahun. Dan di sana juga adalah platform untuk pembelajaran dunia penjualan. Yang memang berbayar, tetapi bedanya mereka nanti bisa diskusi, bisa ngobrol langsung dengan saya atau tim saya untuk membantu penjualan meningkat. Karena visi misi kita adalah kami berhasil ketika penjualan mereka meningkat. Kami tidak berhasil kalau penjualan mereka tidak meningkat. So, akhir kata, saya Coach Antoni Syarif dan saya Namelani mengucap banyak terima kasih, sukses buat Anda dan sampai jumpa. Salam performance. Salam performance.